Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 3 soleh dan solehah? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat ya teman-teman, dan tetap semangat dalam menuntut ilmu ya teman-teman. Oke, baik teman-teman. Kali ini Pak Wendy akan tampilkan rekaman ulang bagi teman-teman yang belum bisa mengikuti Zoom pendidikan agama Islam materi sikap seorang muslim ya. Jadi mohon teman-teman untuk mendengarkan penjelasan dari Pak Wendy melalui rekaman ulang ini ya teman-teman. Oke, siap? Are you ready teman-teman? Nah, baik, sebelum kita belajar, kita membaca doa belajar terlebih dahulu ya. Oke, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Oke, kita sudah membaca doa. Selanjutnya kita buat kesepakatan dulu ya teman-teman. Oke, kesepakatan belajar yang pertama, menyalakan kamera selama kegiatan. Kemudian yang kedua, fokus mendengarkan penjelasan materi dari Pak Wendy. Kemudian tidak mencoret-coret layar dan duduk tertib ketika pembelajaran berlangsung. Bisa ya teman-teman? Oke. Nah, ini adalah urutan kita. Itu nanti akan diawali dengan alpazon, materi, penugasan, dan the end. Selesai. Oke. Oke teman-teman, sebelum kita belajar, siap teman-teman untuk alpazon dulu? Oke ya, siap? Oke, apakah alpazon kita pada kesempatan ini? Ya, kita lihat alpazon kita. Jreng-jreng. Nah, Ramadan, temukanlah kata baru dari kata Ramadan dengan huruf yang sama, teman-teman. Nah, dari kata Ramadan yang Bapak Wendy berikan, tugas teman-teman menemukan kata baru dari kata Ramadan tapi dengan huruf yang sama. Contoh yang diberikan adalah dahan. Teman-teman cari kata baru lagi, tapi hurufnya harus ada di kata Ramadan ini. Bapak berikan waktu 10 detik. Ayo cari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, katanya adalah, nah banyak teman-teman. Ada aman, ada dana, ada haram, ya, ada dahan, ada arah, dan ada hamdan. Nah, mungkin teman-teman ada lagi ya kata barunya. Oke, kita lanjut ke permainan kedua. Oke, katanya adalah Lailatul Qadar. Temukanlah kata baru dari kata Lailatul Qadar dengan huruf yang sama. Yuk, teman-teman cari teman-teman. 10 detik nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Katanya yang muncul adalah, nah, ada adat, ada alat, ada lalat, kemudian ada lailai, ada tali, ada ratu. Oke. Kita lanjut permainan yang ketiga juga. Oke, katanya adalah, nah, sholat tarawih. Nah, temukanlah kata baru dari kata sholat tarawih dengan huruf yang sama. Yuk cari teman-teman, 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kata baru yang muncul dari sholat tarawih adalah, nah, ada alat, ada latar, kemudian berikutnya ada rata ya, ada lahar, ada hari, ada hati, kemudian ada rasa, dan ada lahir. Nah, itu teman-teman alpazon kita menemukan kata baru ya dari kata yang telah Bapak Wendy berikan. Oke. Nah, kita bisa fokus ya teman-teman ke materi kita pada kesempatan kali ini. Siap? Are you ready? Ready. Oke.
materi kita. Mohon teman-teman simak karena nanti ada kaitannya dengan penugasan yang Pak Wendy akan berikan. Nah, seperti di awal tadi, materi kita yakni tentang sikap seorang muslim, teman-teman. Nah, sikap seorang muslim itu Bapak bagi ke dalam 4 kategori, ya, 4 poin. Ya, bagaimana seorang muslim itu pertama adalah tawadu. Kemudian yang kedua, bagaimana seorang muslim itu adalah ikhlas. Kemudian yang ketiga, bagaimana seorang muslim itu mohon pertolongan. Dan kemudian seorang muslim itu adalah syukur. Mari kita bahas bersama-sama, teman-teman. Oke. Yang pertama, terkait tentang sikap seorang muslim tawadu. Nah, tawadu ini adalah merupakan sikap pertengahan antara sombong dan merendahkan diri, teman-teman. Jadi tidak terlalu sombong, ya, tidak sombong, ya, juga tidak terlalu merendahkan diri, di tengah-tengah. Tawadu dalam artian lain, tawadu adalah menampakkan diri lebih rendah pada orang yang ingin mengagungkannya dan memuliakan orang yang lebih mulia darinya. Nah, sedangkan keutamaan dari tawadu ini apa? Nah, keutamaan dari sifat tawadu ialah sebab mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Kalau kita mampu untuk bersikap tawadu, mampu untuk mengendalikan diri dari sikap sombong, nah, tidak meremehkan orang lain, namun memuliakan orang lain yang lebih mulia darinya, maka ini menjadi asbab kemuliaan di dunia dan di akhirat. Mau ya teman-teman? Nah, kita lihat dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta. Tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan kepada seorang hamba sifat pemaaf, melainkan akan semakin memuliakan dirinya. Dan juga tidaklah seorang memiliki sifat tawadu, rendah diri, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikannya. Hadis riwayat Muslim nomor 2588. Nah, ini teman-teman dasar daripada pelaksanaan tawadu. Hadis riwayat Muslim nomor 2588. Nah, kemudian ketika sudah mengetahui sifat tawadu, contoh Pak Wendy dari perbuatan tawadu itu seperti apa? Nah, ini contohnya. Nah, ini contohnya adalah memuliakan orang lain karena ia menganggap orang lain lebih baik darinya, serta tidak mudah meremehkan orang lain. Nah, bagaimana contoh daripada sikap seorang muslim tentang aplikasi tawadu adalah pertama memuliakan orang lain, kemudian menghormati orang lain, tidak kemudian merendahkan orang lain, ya. Bagaimana sikap ini adalah sikap yang sangat baik, gitu kan. Bisa ya teman-teman, itu kan memuliakan orang lain, memuliakan orang yang lebih tua, kemudian menghormati orang yang lebih tua, gitu ya. Tidak boleh kemudian kita berkata-kata yang tidak baik kepada orang yang lebih tua, tapi kita harus menghormati dan memuliakannya. Contoh yang kedua adalah berusaha terus memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas diri karena merasa ada yang perlu ditingkatkan. Nah, tentunya kalau misalnya hari ini sama dengan hari kemarin, maka termasuk orang yang merugi. Tapi kalau hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Maka perlu kita untuk memperbaiki diri, teman-teman. Jangan sampai perilaku kita yang dulu sama seperti sekarang, tapi bagaimana perilaku kita jauh lebih baik hari ini ketimbang kemarin, gitu kan. Nama kita berusaha untuk memperbaiki diri. Yang tadinya belum bersifat tawadu, sekarang sudah mengenal materi tentang tawadu, ya. Kita mari tawadu untuk bersikap menghormati orang lain, tidak sombong dan tidak meremehkan orang lain. Nah, bisa mengerti ya teman-teman tentang tawadu. Oke, kita lanjut ke poin yang kedua dari sikap seorang muslim itu tadi, teman-teman. Oke, nah, poin yang kedua yakni tentang ikhlas. Nah, ikhlas ini sering kita mendengar ya teman-teman, familiar. Nah, ikhlas itu apa sih Pak Wendy? Nah, ikhlas adalah salah satu syarat diterimanya suatu amal, di samping amalan tersebut harus sesuai tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa ikhlas amalan jadi sia-sia belaka. Nah, ikhlas adalah syarat diterimanya amalan, teman-teman. Jika kita beramal tanpa didasari dengan ikhlas, maka
akan sia-sia belaka. Maka rugi ya teman-teman kalau misalnya kita tidak menerapkan sikap ikhlas ini. Di sini adalah di dalam Ibnul Qayyim dalam Al-Fawaid memberikan nasihat yang sangat indah tentang ikhlas nih teman-teman. Amalan yang dilakukan tanpa disertai ikhlas dan tanpa mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaikan seorang musafir, orang yang dalam perjalanan jauh, yang membawa bekal namun berisi pasir. Nah, bekal tersebut hanya memberatkan, namun tidak membawa manfaat apa-apa. Nah, bagaimana diumpamakan di sini seorang musafir, orang yang sedang berperjalanan jauh, dia membawa bekal, ya, namun bekalnya itu hanya pasir, teman-teman. Nah, pasir itu adalah, kita tahu berat ya, pasir itu berat, namun tidak ada membawa manfaat gitu kan. Kalau kita berpergian jauh, tentunya kita harus membawa bekal berupa makanan dan minuman ya. Nah, itulah diumpamakan kalau suatu amalan tanpa disertai dengan ikhlas. Namun apabila kita beramal dengan ikhlas, maka kita seperti seorang musafir yang membawa bekal itu bermanfaat untuk kita. Nah, seperti itu. Nah, dasarnya teman-teman, ini dia. Setiap amalan tergantung pada niat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya, dan setiap orang akan memperoleh apa yang dia niatkan. Benar teman-teman. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung pada niat. Apabila seseorang itu berniat mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan dapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila ia berniat untuk dipuji atau ingin dilihat orang lain, maka ia akan mendapatkan pujian namun tidak mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sungguh rugi kan? Oke. Nah, benar teman-teman. Maka perlu kita untuk niatkan, karena amalan yang kita lakukan berupaya untuk ikhlas karena Allah Ta'ala. Amalan yang kita lakukan semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari kepuasan dari manusia, seperti itu ya. Oke teman-teman, kita lanjut contoh daripada ikhlas. Nah, contohnya adalah satu teman-teman yang gak jauh-jauh ini kan, adalah membantu orang tua. Nah, ketika orang tua sedang kesulitan, misalnya rumahnya belum disapu, nah teman-teman sapu dengan ikhlas, itu adalah bentuk perbuatan ikhlas teman-teman. Kemudian ayahnya yang mungkin bawa barang yang banyak, teman-teman bantu. Ibunya yang mungkin cuciannya banyak, teman-teman bantu cuci ya, cuci piring, cuci pakaian. Itu adalah bentuk daripada ikhlas. Kemudian menolong orang lain dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ketika melihat orang yang kesusahan, kita bantu, kita tolong, teman-teman ya. Kemudian banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh berikutnya adalah berbagi teman-teman kepada orang yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan. Nah, bagaimana kita berupaya untuk berbagi gitu kan, menyisihkan sebagian rezeki yang kita miliki untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Tentunya ketika kita memberikan suatu bantuan, ketika memberikan suatu sedekah gitu kan, kemudian ketika memberikan suatu makanan dan minuman, tentunya kita mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala tanpa mengharapkan imbalan dari orang yang kita beri. Seperti itu teman-teman contohnya ya. Oke, bisa ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke sikap seorang muslim yang ketiga. Nah, ini terkait tentang akidah teman-teman, keyakinan. Bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kita bahwa jika kita hendak memohon pertolongan, agar memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini mengandung makna pembatasan. Dengan demikian, makna hadis tersebut adalah jika hendak memohon pertolongan, maka janganlah Anda memohon pertolongan kepada siapapun selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap seorang muslim yang baik adalah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memohon pertolongan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin memohon pertolongan kepada batu, pohon besar, kemudian benda-benda. Nah, itu tidak baik. Itu adalah cerminan yang tidak mencerminkan sikap seorang muslim. Namun
sikap seorang muslim itu hanya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, ini adalah dasarnya teman-teman, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Quran surat Al-Fatihah ayat keempat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, bagaimana kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, seseorang yang mohon pertolongan akan berusaha untuk hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sholat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berdoa, kayak menyampaikan kesulitan yang kita hadapi. Nah, kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Oke, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ke nomor 2 juga sama, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika teman-teman sedang kesulitan di setiap sholat, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa. Oke, apa yang teman-teman hadapi, meminta pertolongan supaya diberikan kemudahan. Contoh lagi, kalau misalnya teman-teman mau ujian gitu ya, tentunya ada usaha untuk belajar disertai dengan doa supaya diberikan kelancaran dalam mengisi, kemudian kemudahan dalam memahami soal sehingga bisa mengetahui jawaban yang dimaksud daripada soal tersebut, ya teman-teman. Oke, memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sikap seorang muslim, poin yang ketiga. Kita lanjut, sikap seorang muslim, poin yang keempat adalah syukur. Nah, syukur itu apa ya? Nah, syukur adalah pujian bagi orang yang memberikan kebaikan atas kebaikannya tersebut. Nah, atau dalam bahasa Indonesia, bersyukur artinya berterima kasih. Oke teman-teman, di sini syukur adalah memberikan pujian kepada orang yang memberikan kebaikan, atau kata lainnya istilahnya adalah berterima kasih. Oke, ini dasarnya menurut Ibnu Qayyim, syukur adalah menunjukkan adanya nikmat Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Jadi yang di sini adalah syukur kita atas nikmat yang Allah berikan pada diri kita dengan melalui lisan, yaitu berupa pujian dan mengucapkan kesadaran diri bahwa ia telah diberikan nikmat. Ketika mendapatkan nikmat, ketika mendapatkan rizki, kita mengucapkan alhamdulillah melalui lisan. Kemudian dengan hati berupa persaksian dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa nikmat rizki ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melalui anggota badan berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti melaksanakan sholat ya, kemudian di bulan Ramadan ini melaksanakan ibadah puasa gitu kan. Nah, bagaimana itu adalah bentuk kepatuhan, bentuk syukur kita karena Allah telah berikan kita kesehatan, Allah telah berikan anggota tubuh yang masih sempurna gitu kan. Kita gunakan anggota tubuh ini dengan sebaik-baiknya dalam berbuat kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini didasari dari Madarijus Salihin ya. Seperti itu teman-teman. Nah, sekarang contoh daripada syukur. Pertama, mengakui dan menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat, bukan orang lain, tapi melalui Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita melalui perantara orang lain. Nah, seperti itu. Mengakui dan menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat ya. Nikmat sehat, nikmat rizki, ya, nikmat anggota tubuh, ya, nikmat kesehatan, ya, nikmat menuntut ilmu ya teman-teman. Gitu kan. Kedua, senantiasa merasa cukup atas nikmat yang ada pada diri kita, membuat kita selalu bersyukur. Nah, cukup atas nikmat yang Allah berikan, jangan kita meminta-minta lebih gitu kan. Bagaimana ketika kita mendapatkan nikmat, ketika mendapatkan rezeki, kita merasa cukup, dan insya Allah dengan cukup itu kita senantiasa bisa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengucapkan alhamdulillah atas rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, bentuk tadi teman-teman, bentuk terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui lisan adalah dengan mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Bagaimana kita menerima nikmat, kita mengucapkan alhamdulillah. Itulah teman-teman tadi ya. Sikap seorang muslim itu ada 4 poin yang tadi Bapak sampaikan. Pertama, terkait tentang tawadu. Kemudian yang kedua ikhlas,
Yang ketiga, sikap seorang muslim itu mohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. 4 poin itu teman-teman, bagaimana menjadi sikap seorang muslim yang baik, yang berakhlakul karimah, yang terpuji. Bisa ya teman-teman? Oke. Setelah mendapatkan pemateri dari Pak Wendy, teman-teman akan mengerjakan penugasan. Oke, siap-siap. Penugasannya apa ya? 1, 2, 3. Ya, penugasannya, setelah teman-teman mengetahui materi tentang sikap seorang muslim, selanjutnya silahkan mengerjakan tantangan pada Home Fun Project aktivitas 3 dan 24. Oke, teman-teman mengerjakan nih. Di aktivitas 3 itu ada min mapping ya teman-teman, mind mapping. Di situ teman-teman menuliskan gitu kan pengertian daripada seperti tadi tawadu, kemudian contoh daripada tawadu, kemudian pengertian daripada ikhlas, kemudian contoh daripada ikhlas, kemudian pengertian dari mohon pertolongan apa, kemudian contoh mohon pertolongan seperti apa, kemudian dan poin yang keempat adalah syukur, pengertian syukur dan contoh daripada bersyukur itu seperti apa, seperti itu teman-teman. Sedangkan di aktivitas 24 itu adalah mari berpendapat. Nanti Bapak berikan di situ ada kondisinya gitu kan, Bapak ceritakan di situ dan teman-teman menyimpulkan apakah perbuatan ini baik atau buruk, berikan alasanmu. Teman-teman lihat di aktivitas 24. Seperti itu teman-teman, bisa ya. Nah, the end. Selesai. Jazakumullah khair. Assalamualaikum. Oke. Teman-teman, itulah tadi penjelasan dari Pak Wendy terkait tentang sikap seorang muslim ya yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semuanya untuk bisa menerapkan sikap seorang muslim yang baik. Nah, seperti itu teman-teman. Baik, mari kita sudahi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.